Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Natalia Supardi, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 di Universitas Negeri Jakarta. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Ibu ya. Nah, keadaan kelasnya alhamdulillah semuanya bersih ya. Nah, sudah dibersihkan ya? Siap. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kita. Silakan Asep. Mohon perhatiannya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran IPAS ya atau biologi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sepertinya semuanya pada siap ya untuk belajar hari ini. Kelihatannya semuanya masih pada semangat ya. Nah, sehingga untuk lebih semangat lagi, silakan kita berdiri dulu ya untuk melakukan ice breaking. Kalau misalkan nanti ibu menyebut gajah, semut berarti kecil, gajah besar, semut kecil. Siap ya? Siap. Konsentrasi dimulai. Siap. Gajah Besar. semut Kecil. ya, alhamdulillah, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Nah, sebelumnya ibu akan mengabsen dulu ya. Kita absensi dulu. Nah, Asep Nurdin ya, Eri Aditya, Fauzia, Hadir. Ita Rosita ya, Ijhan, Jeniarti ada? Ada ya. Ada hadir juga ya. Nah, kenapa? Gak tahu. Sagita kenapa? Apa keterangan juga? Sansan, Siti Harijah, Siti Aisyah, Sutira, Siska Anastasia, ya, Sulistiani, Siti Jahra, Nesya, Yusmanian, ya, alhamdulillah. Hampir semuanya hadir, tapi ada teman-teman yang tidak hadir, yang sedang sakit. Kita doakan semoga sehat kembali ya. Yang masih sekolahnya atau belajarnya masih kurang semangat, kita doakan semoga kita semuanya selalu dalam semangat belajarnya ya. Terima kasih ya. Nah, coba untuk minggu lalu yang telah kita pelajari itu adalah kan tentang apa? Komponen ekosistem ya, komponen ekosistem pelajari ya. Nah, diantaranya yang pernah kita pelajari minggu lalu adalah tentang komponen biotik dan abiotik. Coba bisa tidak menyebutkan kembali apa sih itu komponen biotik? Coba ada yang mau menjawab? Atau boleh sama-sama apa itu komponen biotik? Yaitu komponen yang dengan lalu ada komponen abiotik. Apa sih itu komponen abiotik? Komponen yang berhubungan dengan lingkungan. Nah,
di antara komponen biotik dan abiotik ini harus adanya apa? Ekosistem, saling ketergantungan antara biotik dan abiotik. Yang harus juga adanya interaksi antar komponennya, ya. Nah, Ibu di sini akan memperlihatkan sebuah gambar. Nah, coba perhatikan nak, di sana ada gambar apa sih yang pertama? Ada gambar bunga dan kupu-kupu. Yang gambar kedua apa itu kira-kira? Pesawahan. Nah, kalau dilihat dari gambar pertama, itu antara kupu-kupu dan bunga itu sedang apa sih? Sedang berinteraksi. Nah, menurut kalian interaksi yang dilakukan oleh kupu-kupu dan bunga ini menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Coba ada yang bisa menjelaskan? Boleh Sulistiani? Nah, atau boleh siapa dulu? Sulis, boleh. Kenapa dikatakan menguntungkan? Karena bunga dapat apa teh? Si kupu-kupu dapat dari sari putih bunga. Ya, betul. Juga dapat bertumbuh gitu. Ya, terima kasih Sulis ya. Nah, baik sekali. Nah, di mana saling menguntungkan karena bunga dan kupu-kupu saling diuntungkan karena akan disebut adalah interaksi yang menguntungkan. Yang kedua kita lihat adalah gambar pesawahan ya. Di pesawahan itu. Nah, kira-kira di gambar kedua itu komponen biotiknya apa saja sih? Padi. Ada padi, pegunungan, tumbuhan dan sebagainya, pohon. Dan dihubungkan dengan komponen biotiknya apa? Matahari. Terima kasih ya. Nah, semuanya sudah jauh ya. Nah, lalu di sana di mana untuk mengatasi keseimbangan ekosistem, artinya kita sebagai makhluk hidup harus selalu menjaga pelestarian lingkungan atau alam itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, nah di sini Ibu akan mengetes mengevaluasi awal kalian sejauh mana sih kalian memahami materi yang nanti akan kita pelajari ya, atau kita pahami. Nah, Ibu akan meng-share-kan atau meng-share Link ya. Link untuk pretest. Nah, ini ada link Google Form yang akan kalian kerjakan. Silakan dibuka, handphonenya disiapkan. Silakan handphonenya disiapkan. Nah, Ibu sudah meng-share link Google Form yang dimana ini di sana ada 5 soal untuk kegiatan tes ya, pretest. Nah, atau tes evaluasi awal. Silakan dimulai untuk mengerjakan pretestnya. Silakan dikerjakan untuk melatih kemampuan kalian itu sejauh mana. Ada 5 soal pretest dan nanti ada 5 soal post test di akhir ya. ya. Cuma hitam enggak ininya. Nah, silakan. Nih. Sok mangga. Nih, itu aplikasi Google Form, silakan itu bisa kebuka semuanya? Bisa kebuka tidak? Mana? Sok silakan diberi nama lengkap, kelasnya. Nah, kemudian dijawab pertanyaan. Sudah selesai? Belum. Sudah? Sedikit lagi, ya ditunggu. Silakan, itu langsung klik ya, nanti langsung masuk nilainya. Ya. Sudah? Sudah ya, alhamdulillah sudah kalian. Bagaimana? Sudah paham itu dari soal-soal pretestnya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu boleh silakan ada yang mau membacakannya? Boleh. Pembelajaran PBL dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi peserta didik mampu menganalisis interaksi atau komponen ekosistem dan menciptakan solusi permasalahan tentang ketidakseimbangan ekosistem bersama kelompok secara baik dengan sikap tanggung jawab dan
bernalar ya. Nanti di kegiatan tujuan Banyak kali kita hari ini kita mengambil model pembelajaran melalui pembelajaran problem based learning ya. Nanti di sini ada ringkasan materi juga yang akan Ibu bagikan ke grup kelas ya. Nah, tentang apa itu ekosistem, kemudian ada interaksi komponen ekosistem. Nah, di sini ada interaksi komponen ekosistem ya. Nanti akan silakan nanti dibaca ya materinya di grup kelas. Nah, Ibu juga akan menampilkan. Nah, ini kita sudah ke permasalahannya ya. Nah, ini Ibu akan memperlihatkan video ya. Sebuah video atau ada dua buah video nanti juga akan di-share di grupnya. Terdengar tidak? Makin tercemar, bahkan saat musim penghujan seperti saat ini kondisi air sungai makin pekat. Meski berjarak 2 hingga 3 km dari zona TPA, namun aliran Perikanan berharap ke pemerintah desa untuk membuat perdes tentang larangan menangkap ikan dengan cara diobat, sebab penangkapan semacam itu bisa memusnahkan ikan yang masih berkembang. Tujuannya untuk menjaga kelestarian ataupun keseimbangan ekosistem di suatu perairan umum. Dan yang kedua itu adalah untuk manfaat dari ikan ini yang di tempat ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Sementara anggota Komisi B DPRD Ponorogo menyampaikan penyebaran ikan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat asalkan menangkapnya dengan cara yang benar. Peduli ekosistem sungai ya. Akan mengagendakan penyebaran benih ikan di sungai yang ada di desa-desa lainnya. Dari Ponorogo, Sumarno, Kerja TV. Nah, itu ya. Nah, itu adalah permasalahan pertama yang nanti akan kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Nah, itu berhubungan dengan ekosistem juga ya. Nah, terima kasih sudah bisa dipahami. Nanti Ibu sharekan lagi di grup ya. Nah, untuk videonya supaya untuk lebih detail memahami. Nah, kemudian ada permasalahan kedua di sini. Masih tentang, nah di sini berhubungannya dengan air sungai tercemar. tercemar limbah sampah dari TPA aliran sungai di Desa Mician, Ponorogo, Jawa Timur menghitam dan berbusa. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. Sejak digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemkab Ponorogo, aliran sungai di Desa Mician, Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Kita berharap pemerintah turun tangan menangani pencemaran limbah sampah ini dengan serius. Demikian Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Ya, sudah bisa dipahami, insya Allah ya. Nah, nanti supaya mengulang lagi, diperlihatkan lagi videonya. Nanti Ibu sudah share tuh di grup belajar ya. Nah, yang akan kalian lakukan, nah silakan sekarang berkelompok dulu duduknya, silakan berkumpul bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, silakan kelompoknya. Nah, silakan juga di sini ada buku sumber. Silakan tiap kelompok mengambil satu buku sumber untuk bahan bacaan. Nah, di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama kelompoknya. Silakan dipahami dulu lembar kerjanya. Silakan lembar kerjanya dipahami dulu di sana. Nah, di sana diisi nama kelompoknya, nama anggota siapa saja. Ibu menuliskan ulang di sana tujuan pembelajaran, lalu ada petunjuk Kerjanya perhatikan. Lalu di sana ada juga, sudah ditentukan rumusan masalahnya. Di sini ada bagaimana pengaruh atau dampak interaksi
masalahnya. Lalu di sini perencanaannya adalah diskusikan dengan teman sekelompok kalian permasalahan tersebut, lalu cari informasi mengenai interaksi dalam kelompok ekosistem untuk memecahkan masalah tersebut ya. Nah di sini lalu kalian melakukan penyelidikan masalah ya. Nah silakan diisi dengan kelompoknya. Nanti Ibu akan menilai beberapa penilaian. Dari video pembelajaran dari permasalahan video tersebut kita diingatkan dari menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kepungan salah satu ekosistem. Nah untuk penilaian tadi di awal kan ada penilaian untuk evaluasi ya di pretest. Nah kemudian ada penilaian keterampilan. Nah nanti Ibu akan menilai bagaimana penilaian dari kelompok ya, komunikatif presentasi dan hasil diskusinya. Lalu ada penilaian sikap, nanti dihubungkan dengan aspek kurikulum Merdeka Belajar, itu dengan profil pelajar Pancasila yang Ibu nilai dari sikap, gotong royong, bernalar kritis, dan berpikir kreatif. Nah silakan setiap kelompok untuk mempelajarinya atau mengisinya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Nama anggotanya siapa saja? Ya. Sok silakan ditulis. Udah nama kelompoknya. Kelompok 3. Nesya, Kalista, Sutira, dan Fiska. Silakan. Kesimpulan dari pencemaran. Ya, bagaimana? Sudah semua? Ya. Sudah ya. Nah, kalau sudah, silakan nanti ada 2 kelompok dulu ya yang tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan kelompok berapa saja yang mau tampil itu? 2. Kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan nanti kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan untuk kelompok yang berada di depan yang presentasi ya. Silakan setiap perwakilan kelompok boleh memberikan 1 pertanyaan saja ya. Kita berikan kesempatan untuk kelompok berapa dulu? 1 saja dulu ya untuk maju ke depan. Silakan. Kelompok yang lainnya bisa untuk menanggapi ya, dan juga nanti boleh memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelidikan masalah dari video yang telah kami sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ika. Nama saya Fauzia. Nama saya Asep. Nama saya Dinas. Nama saya Ridwan. Penyelidikan masalah soal 1 dan pengamatan 2 video tersebut, bagaimanakah pengaruh kondisi sungai terhadap
terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Jawabannya, adanya penebaran benih ikan di Sungai Ponorogo sehingga memiliki manfaat untuk melestarikan sungai juga untuk kebutuhan masyarakat. Dan pada video kedua, terjadi pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah pabrik dan sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan sungai juga mengakibatkan para petani gagal panen. Soal kedua, apakah ketidaksamaan ekosistem berpengaruh terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Jawabannya, berpengaruh dikarenakan akan ada beberapa dampak buruk yang terjadi. Misalnya saja punahnya suatu spesies, kelaparan, dan juga rusaknya lingkungan dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa terjalan seimbang? 1. Dengan cara mencocok tanam untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna, menjaga kelestarian, dan melakukan reboisasi. Nanti aja kesimpulannya di akhir ya. Silakan sesi dibuka dulu untuk menanggapi kelompok lain dan bertanya. Untuk kelompok boleh silakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fajihan dari kelas 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menanggulangi masalah dari kedua video tersebut? Silakan. Menjawab dari Naswa, pertanyaan dari Naswa, bagaimana cara menanggulangi masalah dari video kedua? Jawabannya adalah dengan cara mengadakan usulan ke tempat limbah agar membersihkan limbahnya dengan bijak, dan juga mengadakan gotong royong membersihkan sungai dengan rutin bersama masyarakat. Iya. Cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Apa dampak positif dari video pertama? Terima kasih. Dari permasalahan ya. Ya. Permasalahan yang pertama. Izin menjawab dari pertanyaan Ismania kelompok 2. Yang pertama, dapat melestarikan lingkungan. Yang kedua, dapat memenuhi bahan pangan bagi masyarakat setempat. Ya, cukup? Ya, cukup ya dari kelompok semuanya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1 dan untuk kelompok yang lainnya. Nah, kalau sudah dimengerti oleh kelompok lain, silakan disimpulkan saja hasil diskusinya. Kesimpulan dari dua video tersebut bahwa suatu interaksi antara komponen biotik dan abiotik sangat berpengaruh terhadap ekosistem sungai tersebut, karena dapat melestarikan sungai, juga dapat berdampak buruk bagi sungai, juga bagi petani yang akan memanenkan tanamannya. Ya, terima kasih ya. Cukup ya, sudah? Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Nah, untuk materi yang disampaikan bisa dipahami atau tidak? Siap, bisa ya. Terima kasih ya. Nah, dari kegiatan hari ini yang dimana kalian menganalisis dan mencari solusi dari permasalahan tentang interaksi antar komponen ekosistem ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi artinya tadi di dalam kedua permasalahan tersebut adalah memahami yang permasalahan pertama itu tentang apa? Tentang ekosistem sungai juga ya. Yang kedua pun tentang ekosistem sungai. Kalau yang kedua itu tentang pencemaran yang berdampak pada sungai itu sendiri ya. Nah, jadi tadi dari tiap kelompok mengatakan bahwa dari dampak limbah atau pencemaran itu apalagi dalam sungai itu salah satunya bisa menyebabkan kualitas air sungai menjadi tidak baik. Kalau tidak baik artinya layak atau tidak kita manfaatkan? Berarti sungai tersebut sudah tidak layak dimanfaatkan, apalagi bisa menyebabkan
berbagai macam penyakit menular yang bisa disebabkan oleh air yang tercemar atau air yang kotor. Dan apalagi dengan adanya biota air yang atau komponen biotik yang ada dalam air tersebut, seperti contohnya ikan dan sebagainya, itu bisa terganggu di dalam proses berfotosintesisnya. Untuk memahami kembali ya sejauh mana tadi materi yang sudah kita pelajari, diskusi yang sudah kita laksanakan, silakan dibuka lagi handphonenya untuk membuka tes ya, untuk membuka evaluasi kembali. Kita akan melakukan post test ya. Nah, silakan dibuka di aplikasi Google Form-nya ya. Silakan handphonenya disiapkan. Nah, itu sudah menge-share link Google Form yang dimana ini di sana ada 5 soal. Sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah mengerjakan post testnya. Ya, Ibu lihat di sini hasilnya, alhamdulillah ya ada peningkatan dari hasil tes pertama ya, atau pretest yang pertama. Berarti kalian artinya sudah beberapa persen memahami materi yang sudah dilakukan hari ini atau dipahami hari ini ya. Nah, disampaikan hari ini kemudian dipahami bersama ya. Kita tadi kan sudah sedikit bertanya itu ya, bagaimana dari kegiatan pekerjaan hari ini kesulitannya. Tadi ada beberapa kelompok yang ada kesulitan, salah satunya kesulitan untuk memahami video katanya ya. Nah, kemudian ada juga yang alhamdulillah tidak ada kesulitannya. Nah, lalu Ibu bertanya lagi nih, apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai? Dengan tujuannya apa tadi kita menganalisis ya. Nah, kemudian tercapai alhamdulillah. Coba Ibu ingin bertanya, manfaat apa sih yang kalian peroleh dari materi pembelajaran ini? Manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mencari tahu dalam menanggulangi sebuah masalah tersebut dalam ekosistem tersebut dan tahu seberapa pentingnya komponen abiotik dan abiotik berpengaruh dalam sebuah ekosistem di suatu lingkungan tersebut. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi itu manfaatnya ya. Yang terakhir kita refleksi, apakah yang kalian lakukan akal belajar itu bisa lebih paham lah, nanti lebih bisa memahami materi pembelajaran. Apa sih yang harus kalian lakukan? Lebih fokus mungkin ya, lebih fokus dalam belajarnya, lebih sungguh-sungguh, lebih banyak memperhatikan jika guru itu sedang memberikan materi atau menjelaskan pembelajarannya ya. Nah, untuk bahan latihan nanti di ulangan Ibu sudah men-share materi yang hari ini sudah kita pahami ya. Nah, terima kasih untuk hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, nah berarti kita akan melanjutkan materi setelah setelah memahami tentang interaksi antar komponen ekosistem. Artinya kita akan memahami dampak-dampak dari perubahan lingkungan tersebut. Kita cukupkan sekian saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mungkin sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lagi ya, seperti sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Oh ya, lembar kerjanya silakan dikumpulkan untuk penilaian nanti ya. Untuk apa? Nanti ada ada reward ya untuk kelompok terbaik nanti membuat atau menganalisis dari hasil. Mohon perhatiannya,
sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya. Nah, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat.